Taruh sini ya. Ini minumnya, Kak. Rio, makasih ya sayang. Taruh di meja dulu minumnya. Taruh sini ya, Kak. Iya. Makasih ya. Iya, Kak. Wah, Kakak lagi pasang poster ya? Aku jadi keinget tugas membuat infografis nih. Tapi aku bingung. Emang kamu infografisnya tentang apa? Jadi, hari ini aku dan teman-teman di rumah nanti akan membuat infografis proses terbentuknya bahan bakar fosil, Kak. Oh itu, bisa. Kamu kan bisa nih deh cari referensinya. Nih lihat, dari internet, udah banyak loh. Nih, tuh kakak tadi lihat-lihat juga. Wah, keren-keren juga tuh. Tapi kayaknya buatnya susah deh, Kak. Bisa kok, mudah banget. Karena kan kita bisa pakai dengan cara sederhana. Kamu tinggal siapin aja alat-alatnya. Dan juga buku gambar kamu. Nanti kamu bisa pilih, bisa pakai spidol, krayon, pensil warna, atau lainnya. Caranya, Kak? Nah, caranya nanti akan kakak pandu ketika proses pembuatannya ya. Ngomong-ngomong bahan bakar nih, Kak. Rio mau tanya nih. Bahan bakar apa saja yang digunakan di rumahmu? Dari mana keluargamu mendapatkan bahan bakar itu? Ayo dijawab ya, nggak usah ragu. Kak Zara sama Rio pingin banget dengerin jawaban kamu. Yuk beritahu kami. Teman-teman, mari kita mendengarkan cerita berjudul Kipas Angin Raksasa yuk. Tapi sebelum memulainya, kita berdoa dulu ya. Supaya belajar hari ini diberi kelancaran. Amin. Kipas Angin Raksasa, karya Lemtit Seha dan Pisei Chan. Sophie tidak bahagia hari ini karena 3 penyebab. Pertama, Sophie tidak menyukai cuaca panas dan hari ini sangat gerah. Kedua, Sophie ingin makan mangga, tetapi pohonnya terlalu tinggi. Ketiga, Sophie ingin bermain bersama adiknya Tok, tetapi dia menolak. "Aku tidak bisa bermain hari ini, Sophie," kata Tok. "Aku tidak ingin rambutku berantakan." Ini membuat Sophie sangat kesal pada Tok. Di lantai dekat Sophie tergeletak penggaris. Sophie mengambil dan mengacungkannya di depan kipas angin untuk mengukur. Kipas itu lebarnya 2 kali penggaris. Gumam Sophie, dan dia mulai membayangkan. Jika kipas angin berukuran 2 kali penggaris menghasilkan angin sekencang ini, dia bergumam. Akankah kipas angin yang lebih besar menghasilkan angin yang lebih kencang? Jika cukup besar, mampukah kipas angin itu menghasilkan angin sekencang di tepi sungai? Sophie membayangkan pasti rasanya menyenangkan sekali. Bagaimana jika kipas anginnya sebesar rumah? Pikir Sophie. Dia membawa penggarisnya keluar dan mengukur rumah dari depan ke belakang dan dari satu sisi ke sisi lain. Jika kipas anginnya sebesar itu, mangga-mangga akan berjatuhan dari pohonnya. Anjingnya Bob akan terbang di udara. Dan rambut si Tok akan mekar seperti sarang burung. "Sophie," panggil Tok dari teras rumah. "Aku punya mangga." Sophie bercerita kepada Tok tentang penggaris dan kipas angin. Tok mengangkat penggaris dan berpikir sesaat. "Bagaimana jika ukuran kipas anginnya 1 juta kali penggaris?" ujar Tok. "Wow," sahut Sophie. "Kalau begitu kipas angin itu akan menjadi terbesar di bumi. Jika kita akan menyalakannya, semua akan berterbangan.
piring, belanga, meja, kursi, tas, buku, rumah, gedung, dan bahkan pohon mangga. Ketika matahari terbenam, Tok dan Sofi duduk di sebelah kipas angin kecil yang tua, makan mangga dan tertawa. Mungkin suatu hari nanti kita akan membuat kipas angin raksasa bersama-sama, Tok, ujar Sofi. Kamu membuat kipasnya, kata Tok. Dan aku yang akan makan mangga yang berjatuhan. Selesai. Nah, begitulah cerita dari kipas angin raksasa. Seru bukan? Rajin-rajinlah membaca ya teman-teman, supaya wawasan dan ilmumu terus bertambah. Rio mau kemana? Mau ke kamar, Kak. Mau tidur. Pasti Rio lupa nih. Ayo. Lupa apa, Kak? Kan kakak udah sering ingetin Rio. Kalau abis nyalain kipas, harus dimatikan. Oh iya, Kak. Rio lupa. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tolong ya, dimatiin kipas anginnya. Oke, Kak. Teman-teman, jangan lupa ya matikan alat listrikmu jika sudah tidak diperlukan lagi. Yo, sekarang kita bakal membahas perhitungan daya listrik ya. Lampu termasuk daya listrik kan, Kak? Iya dong, lampu termasuk daya listrik. Nah, sekarang ini ada latihan nih, biar adik-adik di rumah dan juga Rio bisa semakin paham tentang perhitungan daya listrik. Kita bayangkan, di rumah Odi terdapat 3 buah lampu yang memiliki daya 7 watt masing-masing. Kemudian ada 2 buah lampu yang memiliki daya 10 watt masing-masing. Dalam sehari, Odi menghidupkan lampu tersebut selama 3 jam. Sekarang, tentukan daya listrik yang digunakan 5 lampu tersebut selama 30 hari dalam satuan kWh. Adik-adik yang perlu kalian tahu adalah 1000 watt sama dengan 1 kWh. Nah, kakak kasih cara mengerjakannya ya adik-adik. Jadi habis ini kalian bisa lebih paham. Kita jabarkan dulu jumlah lampu yang 7 watt dan 10 watt. Kemudian kita kalikan jumlah lampu dan wattnya. Jadi 3 lampu kali 7 watt sama dengan 21 watt. Selanjutnya 2 lampu kali 10 watt sama dengan 20 watt. Rio dan juga adik-adik di rumah masih ingat nggak nih? Cara selanjutnya seperti apa? Ayo! Masih inget dong, Kak. Kayak gini nih, kita akan menghitung seluruh daya listrik yang digunakan. 3 lampu berdaya 7 watt sama dengan 21 watt. Kemudian 2 lampu berdaya 10 watt sama dengan 20 watt. Kita jumlah 21 watt ditambah 20 watt sama dengan 41 watt. Setelah itu, lampu kan digunakan selama 3 jam per hari ya. Maka daya yang digunakan sehari adalah 41 watt kali 3 jam sama dengan 123 watt jam atau 123 watt hour. Nah, 123 watt hour itu untuk sehari. Jadi, berapa yang digunakan untuk 30 hari? Caranya mudah. Tinggal kita kalikan saja. 123 WH kali 30 hari sama dengan 3.690 WH. Selanjutnya, kita ubah satuan 3.690 WH menjadi kWh. Nah, ini tinggal kita bagi saja. Jadi, 3.690 WH bagi 1000 hasilnya adalah 3,690 kWh. Atau bisa ditulis 3,69 kWh. Gitu kan, Kak, cara menghitungnya? Adik aku nih pinter banget sih. Sakit, Kak.
Adik-adik, tahukah kamu bahwa penggunaan bahan bakar fosil atau bensin untuk kendaraan memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan karena emisi atau polusi yang dihasilkan? Nah, dari polusi tersebut tentunya akan berakibat buruk. Tidak hanya untuk kesehatan manusia, tapi juga lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan adalah kerusakan lapisan ozon. Oh iya, kalian tahu nggak bahwa ada salah satu hewan yang juga dapat menyebabkan kerusakan lapisan ozon dan polusi udara? Hewan tersebut adalah kecoa. Mengapa bisa begitu? Mungkin terdengar lucu, namun faktanya ternyata kecoa selalu buang angin setiap 15 menit sekali yang dapat menghasilkan gas metana. Bahkan saat mati pun kecoa akan terus buang angin selama 18 jam. Dengan banyaknya kecoa di dunia, bisa bayangin nggak berapa gas metana yang dihasilkan oleh kecoa? Wah, pasti banyak sekali ya kak. Rio jadi merinding. Dari kecoa saja bisa mempengaruhi lapisan ozon ya kak. Sedangkan kalau ada kerusakan lapisan ozon, bisa menyebabkan pemanasan global yang mengancam kehidupan banyak hewan. Di antaranya seperti kata Harley Quinn. Nah, untuk mengurangi polusi udara nih Rio, sekarang sudah mulai diperkenalkan kendaraan yang menggunakan energi listrik. Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar bensin yang menggunakan satuan liter, konsumsi kendaraan berbahan bakar listrik ini menggunakan satuan kWh. Dengan listrik 1 kWh, sebuah mobil listrik dapat menempuh jarak 7,8 km. Dengan kata lain, perkiraan konsumsi bahan bakarnya adalah 7,8 km per kWh. Nah, Rio dan adik-adik di rumah, jadi berapakah perkiraan jarak yang dapat ditempuh mobil dengan 10 kWh? Jadi teman-teman di rumah, jarak tempuh 1 kWh jika dibulatkan akan menjadi 8 km. Kemudian jarak tempuh 10 kWh akan menjadi 80 km. Nah, untuk tarif listrik PLN per 1 kWh adalah Rp1.450. Jadi, dengan 5 kWh atau setara dengan Rp7.250, penghitungan jarak yang akan ditempuh yaitu jarak tempuh 1 kWh yang dibulatkan menjadi 8 km dengan estimasi jarak tempuh 5 kWh setara dengan Rp7.250 adalah 40 km. Hanya dengan Rp7.250, mobil listrik dapat menempuh jarak 40 km. Wah, ternyata irit banget ya kak. Iya deh, pastinya mobil listrik jauh lebih irit dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin Pertalite. Karena harga 1 liter bensin Pertalite berkisar Rp7.600 yang hanya mampu menempuh jarak 15 km. Sedangkan mobil berbahan bakar listrik dengan Rp7.250 dapat menempuh jarak 40 km. Keren ya dek? Asik nih kalau kita punya mobil berbahan bakar listrik. Setuju kak, pasti asik banget. Sekarang kita akan sedikit mengubah kendaraan yang akan dibandingkan ya. Tadi kan kita udah bahas tentang mobil tuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang motor. Motor ada juga kan kak yang berbahan bakar listrik? Oh pastinya dong, ada. Nah, yaudah yuk langsung aja kita coba soal latihannya. Sebuah motor berbahan bakar listrik dengan harga bahan bakar Rp1.450. Konsumsi bahan bakarnya adalah 11,6 km per kWh. Dan kapasitas bahan bakar penuhnya atau baterainya adalah 5 kWh. Ini jangan lupa dicatat ya adik-adik. Adik-adik, tentukan jarak yang dapat ditempuh oleh motor listrik tersebut. Kalian bisa salin tabelnya terlebih dahulu ya. Rio, nanti bisa tolong kakak untuk menjawabnya kan? Oke kak. Jadi teman-teman, pertama untuk informasi kalian ya,
Jarak yang dapat ditempuh bisa dilihat pada kolom konsumsi bahan bakar tadi. Yuk, sekarang kita langsung bahas aja. Ini tinggal kita kalikan saja jarak yang dapat ditempuh dengan nilai KWH-nya. Jadi, 1 KWH sama dengan 11,6 km dibulatkan menjadi 12 km. Kemudian 3 KWH sama dengan 3 kali 12 km sama dengan 36 km. Nah, untuk kapasitas penuh adalah 5 KWH. Jadi, 5 KWH kali 12 km sama dengan 60 km. Begitu kan, Kak? Iya, bener deh. Kamu hebat banget. Nah, masih berlanjut nih. Kalau jawabannya seperti tadi yang kamu jelaskan, jadi berapa ya biaya yang diperlukan untuk mencapai jarak 50 km? Oh iya, kalian bisa lihat catatan tabel informasi tadi ya. Adik coba jawab ya, Kak. Jadi, jika isi baterai penuh yang sama dengan 5 kWh dan biaya per kWh-nya sama dengan Rp1.450, maka biaya yang diperlukan adalah 5 kali Rp1.450 sama dengan Rp7.250. Benar kan, Kak? Kayak begitu caranya? Betul, Rio. Begitu caranya. Mudah bukan teman-teman di rumah? Nah, sekarang kita coba bandingkan yuk dengan motor berbahan bakar bensin merek Foria. Kalau motor Foria ini harga bahan bakarnya adalah Rp9.000 per liter dengan konsumsi bahan bakar 51,7 km per liter dan kapasitas bahan bakar penuh bensin adalah 5 liter, ini akan menjadi acuan kalian saat mengerjakan latihan. Sekarang, kakak akan memberikan kalian latihan tugas untuk dikerjakan bersama orang tua di rumah. Kalian catat dulu ya. Ini tidak harus langsung dijawab. Kerjakanlah saat ada waktu senggang. Soal pertama. Hitunglah jarak yang dapat ditempuh oleh motor Foria. Isilah berdasarkan tabel yang ada. Kalian bisa salin dulu ya tabelnya. Nah, teman-teman, lanjut soal kedua ya. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar penuh dari motor Foria. Oke, sekarang kita lanjut soal ketiga. Bandingkan jarak dan biaya yang dapat ditempuh oleh kedua kendaraan dalam kondisi penuh. Nah, di layar bisa kalian lihat ada 2 perbandingan. Satu motor listrik, satunya motor bensin Foria. Untuk tabel motor listrik sudah kita jawab tadi. Sekarang giliran motor Foria yang harus kita pecahkan soalnya. Kalian bisa salin dulu tabel yang ada di layar pada buku latihan masing-masing ya. Jangan lupa untuk sering mengasah kemampuan kalian setiap hari. Selamat mengerjakan adik-adik di rumah. Semangat! Halo teman-teman. Sekarang kita akan mulai proses pengerjaan proyek hari ini. Hari ini kita akan membuat infografis dari proses terjadinya bahan bakar fosil. Wah, boleh tuh. Tapi ada beberapa kriteria infografis yang baik yang perlu kamu ketahui dulu. Pertama, jelas tujuannya. Apakah memberikan informasi, apakah menghibur? 2, berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, sesuai dengan kebutuhan pembaca. 4, susunan gambar dan teks yang harmonis dan juga menarik. 5, sederhana, mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Nah, yang keenam, alurnya yang jelas, bisa dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Oke deh, sekarang kamu siapin alat gambar kamu dan juga buku kerja kamu. Nah, untuk mempermudah, kita isi terlebih dahulu tabel di samping ini ya. Isi tema atau topik proses terjadinya bahan bakar fosil. Lalu tuliskan ukuran kertas, misalnya A4. Lalu tentukan alat gambar yang akan digunakan, misalnya spidol atau krayon. Tuliskan juga sumber bacaan kalian, misalnya didapat dari buku atau mungkin dari internet. Lalu tentukan teks yang akan ditulis dalam infografis. Dan langkah yang terakhir, siapkan sketsa gambar kalian.
Oke, sudah Kak. Kalau gitu, mari kita mulai proses pembuatan infografis ini. Selesai juga Kak. Wih, kayak gimana sekarya kamu? Ini nih hasil karya buatanku. Bagaimana infografis buatanmu? Kakak yakin banget teman-teman di rumah juga pasti membuatnya dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, kakak mau nanya nih sama Rio. Apakah kamu suka sama hasil infografis yang kamu bikin sendiri ini? Suka dong Kak. Terus apa hal yang paling menyenangkan saat kamu membuat proyek ini? Waktu menggambar Kak. Nah, kalau teman-teman di rumah, apakah kamu menghadapi kesulitan saat membuat proyek ini? Nah, sekarang coba perhatikan tabel di bawah ini. Dengan konsep pembulatan, buatlah tabel informasi perkiraan kandungan karbon dan hidrogen pada 50 liter, 100 liter, dan 500 liter minyak bumi. Selamat mengerjakan! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Kipas Angin Raksasa. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, gak kerasa nih, waktunya sudah selesai deh. Ini saatnya Kak Zara dan juga Rio pamit undur diri dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Oh iya, jangan lupa ya mengulang pelajaran hari ini. Yap, betul banget. Semakin giat berlatih akan membuat kamu lebih paham lagi. Oh iya, jaga kesehatan ya. Ingat terus 3M. Dadah! Dadah! Ayo Kak, masuk. Yuk. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.